Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayah. Semoga kehadiran kita di subuh yang penuh berkah ini insyaallah salah satu pundi-pundi amal ibadah yang kita persiapkan sebelum hayat kita berakhir. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang terhormat Bapak pengurus masjid beserta jajaran kepengurusan, Pak Imam kita, juga Pak Kadus kita, ibu-ibu jamaah yang mulia. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah walaupun mungkin barangkali drastis penurunan dibandingkan minggu yang lalu, karena saya lupa Bu. Jadi jam 4:30 sudah bangun sambil menunggu azan subuh di Musala Al-Hidayah. Jam berapa saya tahu Pak? Baru 5:30. 5:30. Oh iya, sekarang pagi Sabtu. Tapi tidak masalah, mungkin di waktu itu Allah tidak takdirkan kita untuk bersama. Tapi subuh ini alhamdulillah kita kembali diizinkan untuk majelis ilmu. Adapun kajian kita di subuh ini Bapak Ibu, keutamaan saf yang pertama. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ala tasufuna kama tasuful malaikah inda rabbiha fakulna ya Rasulullah wa kaifa tusafful malaikah inda rabbiha qala yutimmuna sufufal ula wa yatarassuna fi safi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Dari Jabir Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW keluar menemui kami dan bersabda. Ini kata Jabir ya, Bapak Ibu yang mulia, tidaklah kalian ingin bersaf berbaris sebagaimana safnya malaikat di hadapan Allah. Jadi kita dianjurkan untuk berbaris bersaf itu seperti berbaris dan bersafnya malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan berapat-rapat di dalam saf." Nah, inilah ternyata Bapak Ibu jamaah yang mulia, saf yang pertama itu adalah saf yang terbaik. Andai kata orang tahu fadilah saf yang pertama itu, pasti mereka akan diundi. Tetapi kita juga bersyukur di Masjid Nur Ilham ini semua kita mendapatkan saf yang pertama. Mengapa dapat saf yang pertama? Karena belum adanya saf yang kedua. Nah, jadi ini luar biasa, mudah-mudahan nanti ada saf kedua dan saf ketiga. Nah, namun Bapak Ibu yang mulia, saf yang pertama luar biasa. Saf yang terbaik ketika sholat berjamaah bagi kaum ibu adalah saf yang di belakang. Tapi kita di Nur Ilham belakang depan sama aja Ibu, karena tidak ada urutan kedua dan ketiga. Jadi ternyata malaikat itu kalau dia bersaf ya, jadi safnya lurus dan rapat. Ini memang disunahkan. Tetapi bagaimana cara meluruskan saf itu? Cara meluruskan saf adalah itu dari tumit Bu Pak. Artinya tumit ini sama ke belakang. Itu lurus saf, bukan ujung jari. Ya, bukan ujung telapak kaki, tetapi cara meluruskan saf itu adalah tumitnya itu berbaris. Nah, itu dia. Nah, kemudian rapatnya saf itu dianjurkan hampir tidak ada ruang. Tetapi bukan juga mesti berdempet-dempet. Kan ada sebagian kaki orang Pak, kakinya sensitif, sehingga tidak nyaman dia ketika kaki
orang di sebelah itu merapat kepada kakinya. Bahkan ada sebagian orang yang kejar-kejaran dalam saf. Maksud kejar-kejaran dalam salat adalah ketika kaki dirapatkan, kawan sebelah ini sensitif, ditarik kakinya ke kanan, dikejar lagi. Ditarik ke kiri, dikejar lagi, sehingga dia berdempet terus. Tidak begitu. Yang dimaksud adalah ketika saf itu di awal sudah kita rapatkan, kita bariskan, tidak mesti menempel, tetapi kita sudah membuat rapat semaksimal mungkin. Itulah saf. Jadi lurus dan rapat saf itu ternyata kita mencontoh saf malaikat yang sedang berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Safnya lurus dan juga rapat. Tapi bedanya malaikat tidak punya nafsu. Sementara manusia diberikan nafsu. Malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktunya beribadah. Tapi manusia lebih lengkap. Kenapa lebih lengkap? Ada akal, ada nafsu, ada iman, ada ilmu. Jadi lengkap. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika kita bersaf, bagaimana cara menyusun saf yang terbaik? Saf yang terbaik itu adalah saf yang berada seimbang. Seimbang. Ketika ada 3 orang jamaah misalnya, 3 jamaah bersama imam, imam di depan, kemudian makmum yang 2 belakang ini, itu berada mulai dari saf di pertengahan badan imam. Sebelah sini satu, sini satu. Artinya safnya itu seimbang. Kalau tak seimbang, ibaratkan kapal mau menyeberang, berat sebelah, tentu nanti mudah dimasuki oleh air ombak. Jadi maka dari itu seimbangnya. Begitu juga kendaraan. Jadi saf yang terbaik itu adalah saf yang berimbang. Kalau ada 4 orang, ada 4 orang bersama imam, jamaahnya 3, imam di depan. Berarti jamaah yang 1 orang itu, yang kira-kira memungkinkan untuk menjadi imam, dia berada pas di belakang imam itu. Yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Makanya Bapak Ibu, ketika kita baru masuk, sementara jamaah orang sudah sholat, tengok-tengok dulu safnya. Tengok-tengok, kira-kira terlalu berat ke kanan, diisi kiri. Terlalu berat ke kiri, diisi kanan. Jadi bagaimana bisa diupayakan supaya dia seimbang? Ini saf yang terbaik yang kita ambil rujukan dari hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan juga ada yang mengatakan, ada hadis lain mengatakan sebelah kanan dulu, nanti baru kiri. Tapi yang terbaik, setelah dicerna oleh ulama, maka saf yang terbaik itu adalah saf yang memang benar-benar seimbang. Makanya kalau kita datang, tengok dulu. Gitu. Nah, ada sebagian jamaah itu dia tidak tahu, sementara kirinya sudah penuh. Kiri sudah penuh, sementara kanan tidak seberapa. Ini adalah tidak berdasar. Ini saf seperti ini. Terkecuali kalau beratnya itu ke kanan. Bapak Ibu yang mulia, bagaimana halnya kaum ibu? Kaum ibu itu kalau dia berjamaah, katakan mungkin berjamaah sama suami, itu posisinya ada sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Makanya Bapak Ibu yang mulia, sebaiknya ketika pun jalan misalnya, mau pesta bersama-sama, mau ke pasar, mau kemana, posisikanlah istri di sebelah kiri. Itulah sunnahnya. Mau seimbang, berarti mesti ada satu kiri, ada satu kanan. Berarti jumlahnya 2. Beda tuh. Tetapi sepanjang safnya perempuan itu barisnya adalah di sebelah kiri, karena dia juga dijadikan dari tulang rusuk sebelah kiri. Jadi tulang rusuk itu Bapak Ibu ilmunya sifatnya adalah dia bengkok. Andai kata dibiarkan, dia tetap bengkok. Tetapi andai kata tidak diluruskan, dia tetap bengkok. Tapi jika ingin meluruskan, luruskanlah dengan hati-hati sekali. Jika tak hati-hati, dia akan patah. Berarti karakter kaum ibu dominan seperti itu. Jika dia mau diberikan bimbingan, arahan, dirangkul, mereka siap. Tapi andai kata dipaksakan, dia akan patah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, saf yang pertama adalah saf yang mestinya diundi. Kalau nanti Ibu Bapak yang mulia, kita berangkat misalnya ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram,
untuk sampai ke Raudhah itu, ya, itu memang benar-benar sama dengan undian. Jadi ditunggu-tunggu betul. Gimana caranya ini? Tapi kuncinya adalah jangan ada arogansi. Saya pasti bisa. Jangan. Kenapa? Karena di situ adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita mau sholat di Taman Raudhah di Masjid Nabawi itu, jangan pernah ada sombong. Gimana caranya? Yakin bermohon kepada Allah supaya kita berada pada barisan Taman Raudhah. Itu ada sekitar 10 lapis, ya, 10 saf kurang lebih. Tapi Bapak Ibu ya, memang untuk mendapatkan saful awal, saf yang pertama itu sangat sulit. Tapi paling tidak kita bisa misalnya sholat di Taman Raudhah. Nah, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena di belakangnya nanti setelah saf ini penuh, khusus di taman-taman Raudhah itu, maka di belakang sudah ditutup. Nah, ditutup di belakang sehingga tak bisa lagi masuk. Nah, mungkin ketika Bu Aja dulu berangkat, apalagi musim haji, itu ramainya luar biasa. Sedangkan umroh, itu juga sulit untuk masuk ke Taman Raudhah. Tapi alhamdulillah, mungkin barangkali inilah kelebihan pertama pertolongan Allah. Yang kedua mungkin badan agak kecil, Pak. Jadi alhamdulillah subuh itu saya menyusup dari belakang itu. Alhamdulillah selama di Madinah bisa sholat di Raudhah. Tapi memang tak bisa di saf yang pertama. Nah, gimana caranya kita berdiri? Kita yakin insya Allah akan bakal ada orang yang tak tahan begitu lama. Ada yang jam 1 lagi di Taman Raudhah nunggu subuh. Ada jam 2. Pasti ada masa-masanya uduknya tidak tahan, dia keluar berdiri aja. Nah, tengok ada nampak bergerak, tanda-tandanya kita perhatikan. Nah, kita ketika dia mulai berdiri, telapak kaki kita sudah sampai di dekat dia duduk. Dia berangkat, kita duduk. Nah, gitu juga. Tengok, karena ada sudah lama di belakang, di depan itu, gitu juga sehingga majulah sampailah ke depan. Walaupun tak bisa sampai ke saful awal, saf yang pertama, paling tidak kita sudah berada di lingkaran itu. Nah, ini mimbar Nabi, di sebelah ini makam Rasulullah SAW. Ini luar biasa. Mudah-mudahan di 2022 Bapak Ibu kita semua diundang oleh Allah bisa sujud dan sholat di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Ya, juga Masjidil Haram. Salat satu kali di Masjidil Haram itu 1000 kali dibandingkan salat tempat lain. Siapa yang tidak rindu akan itu? Misalnya ibu mau berangkat ramai-ramai, Pak Ustadz kami 10 orang, insya Allah langsung Gendrianto yang membimbing ke sana, saya antar. Kalau jumlahnya 10, kalau 8 belum, kawan lain dulu. Jadi ada namanya bonus target menjadi mutawif, itu bisa membimbing sampai di sana, tapi dengan catatan kita mesti bisa memberangkatkan 10 jamaah. Nah, gitu ya, setelah sampai enggak mesti satu kali berangkat 10, tidak. Bulan ini berangkat 1, 2 bulan lagi berangkat 1, sampai terhitung setelah jumlahnya 10. Di yang ke-10 itu insya Allah saya akan bimbing dan antar Bapak Ibu sampai ke Tanah Suci insya Allah. Jadi mudah-mudahan di 2022 nanti kita bermohon kepada Allah agar kita bersama keluarga bisa hadir di sana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mimpi itu perlu, Pak Bu. Mimpi itu perlu. Mohonkan kepada Allah apa yang tak bisa dikasih oleh Allah. Ketika kita minta sama Allah, semuanya Allah punya. Tapi kalau kita minta kepada makhluk sesama manusia, belum tentu kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi minta sama Allah, mintalah apa yang kita minta. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang mulia, ternyata safun awal, saf yang pertama itu punya fadilah yang luar biasa. Andai kata orang tahu bagaimana pahalanya saf yang pertama ini, otomatis di Nur Ilham ini akan diundi. Dan Bapak Ibu, kalau kita sepakat, ini saya sudah mengarah ke tingkat keseriusan, insya Allah kita bisa mendatangkan Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad di 2022. Tetapi Bapak Ibu mulia, memang yang pertama ya kita siap meramaikan. Saya kemarin sudah komunikasi, kita lihat dulu nanti Ustadz schedule di 2022. Tapi menurut informasi ini dapat ini sebelum bulan 6 mudah-mudahan dapat.
atau apakah itu nanti subuh ataupun maghrib sampai isya, ditambah lagi dilanjutkan sama isya. Mudah-mudahan saya sudah berkomunikasi, insya Allah bisa. Tapi dengan catatan Bapak Ibu yang mulia, tentunya nanti perlunya sum-sum kita bersama. Artinya operasional keberangkatan ustadznya, Pak Kadus nanti 2 juta, saya misalnya 1 juta, Pak Kirwan 1 juta, Pak pengurus alhamdulillah bisa 5 juta, Bu Haja sekian, terkumpullah semuanya. Tetapi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak pernah menentukan tarif. Beliau bahkan untuk berdakwah itu dengan anggaran anggaran sendiri. Itu luar biasa, tidak pernah. Itu ketika orang mau mengasihi beliau, itu biasa ada yang via rekening atau ini, tapi beliau tidak pernah menyampaikan berapa tarif dakwanya. Bahkan kata beliau itu, dakwah itu ya anggaran saya, ada uang pribadi yang dikelola. Ini luar biasa nih. Tapi paling tidak tentu oleh-oleh dari Nur Ilham itu tentu mesti ada nanti. Gitu Pak. Insya Allah kalau kita sepakat, kalau memang diokekan, didilkan waktunya nanti, itu akan kita rapatkan. Siapa yang mengangkat acara? Karena ini gagasan usulan dari kawan-kawan IKMR, berarti kita gabungkan bekerja samanya IKMR dengan pengurus Masjid Nur Ilham untuk mendatangkan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Insya Allah mudah-mudahan. Kemarin saya sudah komunikasi dengan tim langsung, akan dicarinya waktu luang. Jadi mudah-mudahan setelah beliau sini nanti Masjid Nur Ilham ini kita berlomba-lomba untuk mendapatkan saful awal. Tapi kalau ketika tabligh akbar saya yakin yang penuh itu bukan saf yang pertama aja, mungkin sampai saf yang keluar pun berisi itu. Tapi mudah-mudahan kita berharap untuk kedepannya Masjid Nur Ilham ini kita makmurkan bersama. Mudah-mudahan benar-benar kita ramaikan, insya Allah mudah-mudahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan saful awal. Jadi kalau kita datang ke masjid berangkat dari rumah, itu amalnya luar biasa. Langkah kaki dari ayunan tangan, setiap langkah kaki pahala. Setiap langkah kaki, kaki kanan pahala, kaki kiri dosanya berguguran. Jadi kita berputar. Jadi kalau Bapak Ibu yang berangkat dari rumah jalan kaki itu luar biasa. Saya khawatir mudah-mudahan setiap gas yang diinjak itu sama dengan langkahkan kaki. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kemudian ada hadis yang kedua yang akan kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saful awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu. Ini kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ini, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala mendatangi azan dan saf yang pertama, kemudian untuk mendapatkan harus diundi, niscaya mereka mau mengadakan undian. Itulah kelebihannya. Ya, maka itu Bapak Ibu, kuncinya kita luruskan niat kita. Ya sudah, kita luruskan niat kita. Insya Allah apapun yang kita lakukan, kuncinya adalah luruskan niat kita. Kita berorganisasi supaya kita ingin terkenal. Jangan. Ketika kita mengatakan ingin terkenal, belum tentu Allah izinkan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka itu ya sudah, kita luruskan saja apa yang sudah kita niatkan. Jadi Bapak Ibu yang mulia, saf kaum laki-laki yang paling baik adalah yang pertama. Perempuan yang paling baik adalah belakang. Tapi jika safnya satu, ya sudah, dia dapat depan, dia juga dapat belakang. Depan belakang dapat. Nah, inilah hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, satu hadis lagi, ya, satu hadis lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, melihat para sahabat mundur ke belakang, maka beliau bersabda, majulah kalian,
kemudian makmumlah kalian kepadaku dan hendaklah makmum kepada kalian orang-orang yang datang sudah kalian. Jadi makanya Nabi ketika ada sahabat maju dulu. Dan kelebihan Rasulullah, ibu bapak yang mulia, dia hampir hafal itu sahabat yang datang itu dan termasuk posisi duduknya. Biasanya Pak Kadus duduk di mana misalnya situ. Pak ketua kita di mana? Pak imam kita di mana? Itu Rasulullah SAW dia menandakan sahabatnya begitu. Kita tengok biasanya di sudut itu si fulan. Tapi sekarang kok tak nampak sudah 2 hari. Saya perhatikan enggak ada yang di sudut itu sahabat yang ini. Makanya sahabat yang lain menelusuri, ternyata dalam keadaan sakit dikunjungi oleh Nabi. Inilah luar biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan jamaah. Jadi setelah selesai salat, Nabi bukan langsung pulang, tapi duduk-duduk dengan sahabat cerita dulu. Bagaimana kehidupan hari ini? Bagaimana prospek akan datang? Bagaimana kemajuan negara dan kemajuan Islam? Nabi duduk-duduk dulu. Jadi kalau ada orang setiap selesai salam, salam kanan, salam kiri, kemudian berdoa sejenak, berangkat pulang. Ada satu sunnah yang tertinggalkan yang belum mereka dapatkan. Satu lagi Bapak Ibu mulia, apalah beratnya hadir di majelis ilmu ini? Apa beratnya padahal pahalanya berlimpah. Kapan ini terasa nanti bahwa ternyata aku rindu akan majelis ilmu? Ketika kita berada di alam barzah, mumpung masih hidup setelah kita selesai sholat ini, kita ajak kawan-kawan istiqomah, berdiri duduk sejenaklah di majelis ilmu itu, maka pahalanya luar biasa. Nah, sedangkan walaupun mungkin barangkali kalau udah hampir jam 6 ya, Pak Kadus kita sudah berpikir untuk ke Tegar, tapi dia tetap pertahankan sebentar untuk mendapatkan majelis ilmu. Itu luar biasa itu. Nah, inilah safun awal majelis ilmu Bapak Ibu jamaah mulia. Dan saya insya Allah tetap saya usahakan bisa hadir sepanjang ada buku yang bisa dibaca. Tapi kalau tak ada buku yang dibaca, kalau saya datang, apa ini Ustadz ini itu aja, kajinya juga itu aja. Tapi kalau ada buku yang kita bahas, insya Allah nih, saya prediksi nih, kalau satu buku ini aja 3,5 tahun aman nih. Buku ini di rumah ada 7. 7 kali 3 21 tahun. Itu baru satu buku. Di maka dari itu Bapak Ibu mulia, insya Allah luruskan niat. Saya juga sangat berbahagia bisa membaca buku yang sudah terbeli. Jika tidak ada majelis seperti ini, itu tak ada saya bawa buku. Makanya sekarang sengaja salah satu sunnah dimanapun ngaji saya bawa buku, Pak. Saya bawa buku. Inilah bukti nyata dari kita pengambil ilmu itu memang ada bukunya. Bukan sembarang ini aja, tapi ada buku. Saya ngaji di tempat lain, walaupun kajian maghrib sampai isya, ya udah saya bawa. Tapi alhamdulillah ternyata Bapak Ibu mulia itu luar biasa, sehingga buku itu terbaca setiap hari paling tidak 2-3 buku, walaupun satu halaman insya Allah. Tapi kalau tidak, kadang-kadang Facebook, WA itu mau sekian ratus halaman. Itu Pak. Bagi Facebook dari atas ke bawah, tengok. Ya, terakhir nanti adalah informasi bahwa subuh tadi ada kajian di Masjid Nur Ilham. Itu luar biasa. Mudah-mudahan orang tertarik supaya masjid kita ini ramai. Demikian mungkin barangkali Bapak Ibu jamaah yang mulia terkait dengan saful awal. Nyata jika orang tahu pahalanya saf pertama, jika orang tahu pahalanya azan, itu luar biasa. Jadi maka dari itu muazin orang yang panjang lehernya, orang paling terkenal di akhirat, di hari kiamat kelak nanti. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ibu bapak diskusikan 5 menit ke depan kita bersama, jika ada.